menyandarkan pada tujuan yang salah dan pada makna yang salah. Karena itulah coba lihat baik-baik. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Lihat baik-baik. Allah hiaskan kepada manusia hubbus syahawati minan nisa. Syahwat kepada nisa. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan dihiaskan kepada kita pada perempuan, pada anak-anak, dan kepada harta benda seperti kemudian zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak, wa khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan juga kemudian sawah-sawah perladangan. Zalika mataul hayatud dunya, semua itu adalah segala sesuatu yang Anda anggap menyenangkan yang ada di dunia. Wallah, sesungguhnya Allah, benar cuma Allah, indahu husnul ma'ab. Hanya pada Allah Anda bisa menemukan kesenangan yang sejati itu, kebahagiaan yang sejati itu. Kalau Anda mau untuk bahagia, balik pada Allah. Allah bilang balikan yuk kalau mau dapat. Dari dulu sudah Allah sediakan bahagia, cuma Anda cari pada yang lain. Berkali-kali Allah bilang begitu di dalam Al-Quran. Allah itu kemudian ngasih Anda harapan. Sementara yang selain Allah ngasih Anda hopeless. Tapi Anda malah ngasihnya kepada yang hopeless. Bukan kemudian balik pada Allah. Harusnya Anda mau balik pada Allah. Jangan lupa bahagia. Gimana caranya? Sertakan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita pasti akan bahagia. Sertakan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Gimana cerita misalnya contoh kebahagiaan yang sejati? Lihat, siapa yang jomblo? Katakan yang jomblo. Mau nikah? Mau nikah? Mau saya kasih tau rahasianya? Oke, perhatiin baik-baik. Rahasia bahagia dunia akhirat. Kalau Anda datang ke pernikahan, Anda biasanya doain mereka dengan satu doa. Apa doanya? Samawa ya, sakinah, mawadah, warahmah ya. Dapat dari mana itu ayat? Dapat dari surat Al-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan gitu kan ya? Sakinah ya. Oke, kita bahas. Pengen keluarganya sakinah? Pengen keluarganya sakinah? Perhatikan baik-baik. Sakinah dalam bahasa Arab ini penting bagi masa depan Anda. Ibu-ibu perhatikan kalau misalnya anak-anak perempuannya pengen bahagia, sakinah bahasa Arab itu diambil sesuai dengan kata seperti kalau kita belajar tajwid, sukun. Pernah belajar tajwid? Sukun artinya? Ini TK nyogok semua ya. Sukun artinya dalam belajar tajwid mati. Selain mati berhenti. Selain berhenti diem, stop. Contoh kitabah itu kalau ba-nya dikasih sukun bacanya jadi kitab. Diem. Kitab. Enggak pakai a-nya lagi karena sudah diem. Paham sudah di sini? Sukun itu sama dengan sakinah, asal katanya sama. Berarti sakinah bisa berarti berhenti, diem, enggak mati. Mati itu bahasa Palembang, wah menurut sekalian. Diem, berhenti. Coba lihat lagi. Apa kata sakinah? Sakinah juga dipakai dalam bahasa Arab maskanah. Maskanah artinya tempat kediaman. Sama kayak tadi diam. Berarti maskanah tempat kediaman. Wa masakinu tardaunaha di dalam Al-Quran. Dan tempat-tempat kediaman, rumah-rumah kalian yang kalian ridhoi. Artinya adalah apa? Artinya sakinah, maskanah, tempat kediaman. Artinya apa? Coba lihat. Sakinah itu adalah perasaan ketika kita masuk ke rumah. Makanya bagi orang yang sudah menikah, kalau dia mendapatkan istri yang tepat, dia gak usah punya rumah, cukup punya istri yang benar. Paham teman sekalian? Tapi kalau Anda cari istri yang salah, dan Anda sudah punya rumah, itu rumah jadi neraka bagi Anda. Teman-teman sekalian. Tapi kalau Anda nggak punya rumah tapi punya istri yang tepat, itu nanti insya Allah Anda merasa punya rumah walaupun nggak punya rumah. Karena istri itulah rumah maksudnya. Oke, kita bahas tentang sakinah. Sakinah artinya diam seperti rumah. Orang kalau masuk rumah tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Pernah nginep di hotel bintang 5? Belum. Lihat hotel bintang 5 pernah? Pernah. Kira-kira nginep di hotel bintang 5 enak atau tidak? Enak hari pertama. Hari kedua nggak seenak hari pertama. Hari ketiga Anda mulai tidak menghargai semua yang mewah-mewah yang pertama kali Anda anggap mewah. Hari keempat, hari kelima Anda mulai masuk kepada tadi kullu man 'alaiha fan, semakin berkurang. Seperti yang kita bahas tadi awal tadi. Tapi bedanya dengan rumah adalah rumah semakin ditinggali semakin kita betah. Betul atau betul? Itu bedanya rumah sama kemudian yang lain. Berarti sakinah artinya diem. Sakinah adalah stabil. Dalam bahasa Jawa namanya mapan. Mapan diadopsi dalam bahasa Indonesia. Mapan dalam bahasa Jawa menjadi papan. Pernah lihat papan? Papan pernah gak goyang-goyang?
Enggak, papan tuh kalau sudah begini dia enggak goyang, dia diam. Kalau papannya berdiri jatuh, paham teman sekalian. Tapi kalau papannya begini dia diam, itu maksudnya sakinah. Artinya laki-laki itu bisa menjadi sakinah kalau dia nikah karena Allah, taat karena Allah, baru datang sakinah. Tapi kalau dia tidak nikah karena Allah, hidupnya enggak akan sakinah. Jadi kalau mbak-mbak pengen dapat jodoh yang seperti apa? Yang sakinah Ustadz, enggak bakal dapat. Kenapa? Jomblo tuh enggak ada yang sakinah, paham teman sekalian. Karena kata Allah sakinah itu diberikan pada yang nikah. Berarti jomblo tuh begini, teman sekalian. Nah, ini jomblo. Teman sekalian. Enggak ada yang stabil jomblo itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit baper gitu. Kenapa enggak ada yang stabil? Nah, jomblo begini, dikit-dikit marah gitu. Nah, ini jomblo begini nih. Duit enggak bisa dipegang karena enggak stabil. Makanya kalau misalnya ibu-ibu mau nyari suami yang mapan tuh adalah siapa? Yang sudah nikah. Teman sekalian. Jelas di sini? Oke, enggak gitu kan ya. Menolak langsung kita, oh tahunya seneng banget, seneng nih Pak Indra. Oke, artinya adalah apa? Artinya adalah kalau kita bicara tentang sakinah, sakinah itu adalah orang-orang yang sudah menikah, seperti orang sudah menikah dia diam, dia stabil. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, adalah Allah dia yang menurunkan rasa sakinah itu pada diri orang-orang mukmin. Nyambung dengan ayat yang tadi saya baca surat Ali Imran ayat 14. Kenapa? Karena sakinah, kebahagiaan sejati itu Allah yang kasih langsung kepada hati orang-orang mukmin. Paham teman sekalian? Jadi kalau Anda cari pada Allah, Anda salah. Kalau Anda cari kebahagiaan itu ada pada selain Allah, Anda salah. Sebaliknya yang Anda temukan pasti hopeless, sengsara. Jelas kira-kira maksud saya? Dan Anda nggak usah membuktikan, sudah banyak yang membuktikan. Terakhir banget saya pengen cerita, barusan kemarin sebelum saya pergi ke Palembang, tanggal 9 saya naik pesawat pergi ke Palembang. Paginya saya ngisi kajian, ada ibu-ibu datang saya nangis-nangis teman-teman sekalian. Nangis-nangis dia bilang, Ustadz makasih ya Ustadz kajiannya, saya nggak sengaja datang ke sini, saya stres. Dia jalan-jalan dari rumah, jalan-jalan, stres nggak tahu menuju kemana, tiba-tiba kemudian sampai ke masjid tempat saya ngisi, lalu kemudian masuk ke masjid dengerin kajian, setelah itu dia kemudian nemuin saya sampai nangis-nangis. Dia bilang apa? Ustadz semalam saya baru mau bunuh diri sama 2 anak ini. 2 anaknya cewek dia gendong, satu masih sekitar 2 tahun, satunya masih sekitar 1 tahun. Mau bunuh diri minum baygon. Teman-teman sekalian, saya bilang sama dia, Mbak, andaikan Anda jadi bunuh diri, itu justru murka Allah yang paling besar pada Anda. Lah kenapa? Allah akan merasa tersinggung. Kenapa merasa tersinggung? Gini deh, Anda punya orang tua dan Anda punya utang sama teman Anda. Utangnya cuma 500.000. Orang tua Anda tuh konglomerat. Teman-teman sekalian, konglomerat. Anda utang sama teman Anda 500.000 terus Anda bunuh diri. Apa kata orang tuanya? Kurang ajar nih anak, kenapa gak bilang sama saya? Paham ya? Ini kita punya siapa? Allah yang punya apa? Jangankan miliaran duit, ini Allah yang nyiptain semuanya. Allah merasa tersinggung, kenapa gak ngomong sama saya? Kalau ngomong sama saya itu saya selesaikan sangat mudah sekali. Tapi dia putus asa, hopeless. Kenapa hopeless? Karena dia sama sekali tidak mengenal Allah. Paham teman sekalian? Coba kalau dia kenal Allah. Coba kalau dia tahu bahwa Allah itu maha berkuasa. Coba kalau dia tahu Allah itu maha punya segala-galanya. Coba kalau dia tahu Allah itu maha menyelesaikan. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Mungkin dia tidak akan pernah kepikir untuk bunuh diri. Paham teman sekalian? Lalu saya tanya sama dia, Mas, Mbak mohon maaf. Mbak utangnya berapa? 1 miliar Ustaz. Ya Allah baru 1 miliar mau bunuh diri. Temen saya tuh utang 80 miliar Mbak. Tapi santai aja, sekarang udah lunas. Kenapa? Karena dia sadar dia salah lalu bergantung pada Allah. Wallah indahu husnul ma'ab. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa kecewa, kami sembuhin. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa sedih, kami hibur. Balik ke sini ke Allah. Kalau kalian kurang, kami lebihin semuanya. Kurang apa Allah? Asal kalian mau balik kepada indahu husnul ma'ab. Paling baik balik kepada Allah. Kenapa? Bagi orang-orang yang merasa dunia adalah kebahagiaan bagi dia. Balik pada Allah. Di sini letak kebahagiaan dari Allah. Saya dipahami sekalian. Tapi karena orang tidak kenal Allah, karena orang tidak tahu Allah, maka hidupnya senantiasa sengsara, hopeless, dan dia lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.